vamos a cualquier sitio, seguimos sanos y vivos y mostramos con ejemplo de que no es necesaria la vacuna para vivir, ¿sí? La vacuna, un experimento génico. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Usia 60 hingga 69 tahun untuk menerima suntikan booster pada akhir Alhamdulillahilladzi khassana bil bayan wa ja'alana minal faizina bidaril jinan. Wassalatu wassalamu ala waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi zawil ilmi wal irfan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Bun, tak semeng datang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanalu bil uqad wa tanfarij bil qurab wa tuqda bil hawaij wa tunal bil raghaib. Wasnu husnul khawatim yustasal ghamam biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadin kulli ma'lumin lak. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Allahumma aftah lana futuhal arifin hikmataka wansur alaina min khazainil ilmi birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fafahamnaha Sulaiman wa qulan ataina ma Dawud al-jibal wa sabbihna wa tayr wa kunna fa'ilin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi ayatil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisiri wa qul fima ismun kabir wa manafi'u lin-nasi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima wa qala aydan ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara wa qala aydan يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la taktubu anni syai'an illa al-Qur'an wa man kataba anni syai'an ghaira al-Qur'an falyamhahu wa ghaddithu anni
وحدثوا عني ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار رواه Muslim. Puja sareng puji urang sanggakeun ka zat ilahi Rabbi anu mana alhamdulillah urang sadayana masih tiasa riung kumpul di habla al mubarakah anu mulia munggu pandangan Allah Subhanahu wa taala. Salawat sareng salamna Allah moga dicurahkan, dikecerkan, dikucurkan ka junjunan urang sadayana Habib tercinta, Habib termulia Habibana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Salawat sareng salamna Allah moga dicurahkan ka junjunan urang sadayana ka Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ogen teh hilap ka para sahabatna, para tabiin itba'ut tabiin, ulama khalafna, ulama salafnya juga mudah-mudahan mulai sampai kepada ulama pada malam akhirin sampai kepada pengikutnya Habib tercinta kanjeng Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Juga mudah-mudahan ke para sahabatnya, para tabiin itba'ut tabiinnya, ulama khalafnya, ulama salafnya juga mudah-mudahan sampai kepada kita sebagai pengikutnya. Mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para alim ulama wal ju'amah, aparatur pemerintahan setempat dari atasan sampai bawahannya, mudah-mudahan Allah muliakan dan bersama-sama berjuang dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tidak sebutkan satu persatu mohon maaf atas segala kekurangan. Dalam acara atau pagi yang sangat berbahagia ini, Jumat yang barokah Sayyidul Ayyam, kita bahas seputar tentang prinsip-prinsip ketetapan hukum dalam Al-Quran. Prinsip ketetapan dalam Al-Quran. Al-Quran diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk menjadi petunjuk dan pengajaran bagi seluruh umat manusia dan memperbaiki kehidupan manusia. Al-Quran juga berisi perintah dan larangan. Al-Quran memerintahkan untuk berbuat kebaikan dan mencegah kemungkaran. Al-Quran juga berisi perintah dan larangan. Al-Quran memerintahkan untuk berbuat kebaikan dan mencegah kemunkaran. Al-Quran mencegah keji dan kemunkaran. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi kalau ketika kita man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadi, ketika melihat kemungkaran dengan tangan katu, jangan kamu. Man kana yo atau man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadi. Melihat kemungkaran, lihat, dicegah. Jangan termasuk kita yang dayus. Yang kedua, dalam memberikan perintah dan larangan, Al-Quran selalu mendasarkan 3 hal, yaitu tidak memberatkan atau menyulitkan dalam hal itu. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kelonggaran bagimu dan tidak menghendaki kesempitan bagimu. Saya Allah ba'dal usri yusra. Jadi jangan dipersulit hidup itu. Selagi kita mampu laksanakan, kalau tidak mampu ada dispensasi atau rukhsah gitu ya. Mengqasar salat dalam 4 rakaat menjadi 2 rakaat dan menjamak mengumpulkan 2 rakaat salat wajib dalam 1 waktu yang masing-masing apabila dalam bepergian sesuai syarat-syaratnya. B. Boleh tidak berpuasa apabila di dalam bepergian. C. Boleh bertayamum sebagai ganti wudhu. Boleh makan makanan yang diharamkan jika keadaan memaksa. Boleh gitu.
Tidak berpuasa boleh kalau tidak mampu gitu. Kalau lagi bepergian, man kana minkum, atau ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzina yadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim yatafakkarun. Ya, bukan itu ya. Man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Nah, itu. Ketika kita berpuasa lagi ada bepergian atau dia perjalanan menuju kemana, terus kita berpuasa, boleh dibatalin, diganti ke hari yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Buen, telepon mama. Hadirin yang berbahagia, mengqashar salat hari 4 rakaat menjadi 2 rakaat dan menjamak itu boleh bertayamum. Boleh bertayamum, punya sakit di pas aliran wudu, bertayamum. Boleh makan yang haram, pergi lagi ke gurun pasir, ada babi atau ada ular, tapi tidak ada lagi makanan, tapi kita sedang kelaparan, boleh dimakan. Begitulah luasnya Al-Quran. Yang kedua, tidak memperbanyak tuntutan, tidak banyak. Ya. Al-Quran tidak mendiskriminasi manusia yang tidak kuat. Jumlah ayat Al-Quran yang berhubungan dengan hukum tuntutan atau perintah bila amar tidak banyak, kurang lebih hanya 200. Jadi ada 200 ayat perintah dalam Al-Quran. Dalam hal ini juga nampak kelihatan dalam hal bawahan hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah. Gitu kan? Hukum-hukum disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan hukum. Putusan-putusan hukum serta kejadian-kejadian hukum yang memang mengharuskan adanya hukum. Yang ketiga, berangsur-angsur Al-Quran itu turunnya. Al-Quran telah membuat hukum-hukum dengan barang angsur-angsur. Hal ini dapat diketahui sebagai berikut. A. Mengharamkan sesuatu secara berangsur-angsur seperti larangan minum-minuman keras dan perjudian sebagaimana firman Allah, yas'alunaka 'anil khamri wal maisiri qul fihima ismu kabiru wa manafi'u lin-nasi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Seperti itu. Tidak boleh mabuk, haram. Mereka bertanya kepadamu tentang khamr. Khamr teh air yang memabukkan, brandy, vodka, air putih, air kiruh, dan judi. Katakanlah pada keduanya itu terdapat dosa besar. Dosa besar itu mabuk ya. Dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaat. Artinya, itu manfaat. Jadi mabuk itu lebih besar madaratnya daripada manfaatnya. Quran Surah Al-Baqarah 219. Lalu datang fase kedua dari fase mengharamkan khamar, yaitu dengan jalan mengharamkan sesaat sebelum sholat dan bawa bekas-bekas harus lenyap sebelum sholat, yaitu dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina. Lalu datang fase kedua dari fase mengharamkan khamr, yaitu dengan jalan mengharamkan sesaat sebelum sholat dan bahwa bekas harus lenyap sebelum sholat, yaitu dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk. Tidak boleh. Quran Surah An-Nisa 43.
Kemudian datang lapas terakhir, yaitu larangan keras terhadap arak dan judi. Setelah banyak orang-orang yang meninggalkan kebiasaan itu dan sesudah turun ayat yang pertama dan kedua tadi, barulah Allah memerintahkan untuk menjauhinya sebagai firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatannya syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Jauhi, ya, minuman, jauhi minuman arak, khamr, berjudi, judi, ya, ngundi nasib kan judi. Nah, berkorban untuk berhala, ya, menjadi nasib dengan panah, ngundi nasib. Itulah gambaran Al-Quran. Gambaran Al-Quran yang membuat larangan secara berangsur-angsur dan dalam atau pembinaan hukum Al-Quran, memberikan bimbingan secara berangsur-angsur pula. Hal itu terlihat dengan jelas dalam masalah pengumpulan dasar, peperangan dan jihad di masa permulaan Islam di kota Madinah, sebagaimana bercermin dalam firman Allah, "Uzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir." Telah diizinkan berperang bagi mereka yang diperangi karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dengan perangan seperti perintah persiapan dengan segala berperang atau perbekalan hukum-hukum yang tertawan dan ghanimah serta lain-lainnya. Keterangan tentang persiapan, pembekalan dan peralatan perang disebutkan dalam firman, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khail. Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi, dan dari kedua kuda-kuda ditambah untuk berperang. Quran surah Al-Anfal 60. Tentang tawanan perang juga diatur sebagaimana firman Allah, maka lin nabiyya yakuna lahu asra hatta yusakina fil ardi turiduna aradad dunya wallahu yuridul akhirah. Tidak patut lagi seorang nabi Nabi mempunyai tawanan tersebut sebelum ia dapat mengalahkan musuh atau musuhnya di muka bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawiya, sedangkan Allah menghendaki pahala akhirat untukmu. Quran surah Al-Anfal 87. Udah gede lagi ya. Udah gede, sekarang mah dia jelas. Dulu kan dia udah suka duduk di sini. Sini makan. Tahu dia. Tidak patut bagi orang gitu tentang pembagian ghanimah. Pembagian juga diatur sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa'lamu annama ghanimatun min syai'in fa innallaha khumusahu walir rasul walidhil qurba wal yatama wal masakin wa banis sabil. Gitu ya. Ketahuilah sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul
kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan Ibnu Sabil. Quran surah Al-Anfal 41. Ya. Begitulah Al-Quran menerangkan tentang berbagai kehidupan. Seterusnya mengetahui asbabun nuzul Al-Quran. Harus mengetahui asbabun nuzul Al-Quran gitu kan. Gelap. Hadis atau orang mengetahui asbabun nuzul Al-Quran. Untuk mengetahui hukum-hukum atau ilmu yang terkandung dalam Al-Quran, maka harus mengetahui ilmu yang sangat penting sekali berkaitan dengan sebab-sebab turunnya Al-Quran. Di Al-Quran itu harus kita kuasai, asbabun nuzulnya harus tahu, biar kita menerangkan tentang Al-Quran sesuai dengan ayat yang turun dan permasalahan yang terjadi. Sengaja matiin. Enggak. Ayat. Turunnya Al-Quran atau asbabun nuzul hal itu disebabkan adanya dua hal, yaitu untuk mengetahui kemujizatan Al-Quran perlu diketahui suasana ketika ayat Al-Quran turun. Diturunkan baik keadaan ayatnya, keadaan Nabi Muhammad yang membawa ayat-ayat maupun keadaan seluruhnya. Yang kedua, tidak mengetahui sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran dapat mendatangkan keraguan-raguan. Ragu, da ma yaribuka illa ma la yaribuka. Tinggalkan yang meragukan, lakukan yang meyakinkan. Gitu. Tinggalkan anu ngaragukeun mananaona lieur. Ya, dapat pula menyebabkan ayat-ayat terang maksiat atau terang maksudnya menjadi samar, sehingga timbul perselisihan ayat-ayat Al-Quran. Diturunkan kepada Rasulullah SAW belum mengetahui hukumnya, maka ayat-ayat Al-Quran diturunkan karena sesungguh sesuatu kejadian untuk pertanyaan dari sahabat Nabi sendiri belum tahu hukumnya. Sedikit sekali ayat-ayat Al-Quran diturunkan dengan tak ada suatu sebab yang terjadi atau ada yang pertanyaan yang mendahulunya. Ayat-ayat Al-Quran yang turun karena ada pertanyaan antara lain terdapat pada ayat-ayat yang didahuluinya oleh lapad ya yas'alunaka. Mereka bertanya kepadamu. Ayat-ayat semacam ini banyak sekali, diantaranya adalah wa yas'alunaka madza yunfikuna qulil 'afwa. Nah, bacanya 'afwa gitu ya. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan, katakanlah yang lebih dari keperluan. Quran surah Al-Baqarah 219. Ada lagi Quran surah Al-Baqarah 220. Wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khaira. Gitu kan? Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakanlah mengurus urusan mereka secara patut adalah baik. Urus, ayat perintah, bertanya tentang harus mengurus anak yatim piatu, jangan bersedih. Rasul juga yatim piatu. Ada yang yatim piatu harus kita urus. Wa yas'alunaka 'anil mahiyid qul huwa adza. Gitu kan? Mereka bertanya kepada tentang haid, katakanlah haid adalah kotoran. Makanya perempuan yang lagi haid gak boleh berhubungan karena lagi kotor. Kalau tidak haid berarti hamil, kecuali monopos. Wa yas'alunaka 'anir ruhi qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Gitu kan? Yang artinya, dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh, katakanlah ruh termasuk urusan Tuhanmu, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Quran surah Al-Isra 85. Bertanya tentang ruh gimana, ini beda, ini badan kita ini akan hancur, ruh tidak akan hancur.
Ya bertemu ruh itu dengan Allah langsung dan jasad ini bakal hancur. Apakah besok kata lo apa itu kan? Ya tidak kuat ruh, badan. Yas'alunaka 'anil ahillati qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Bulan sabit, ya, katakanlah bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan bagi ibadah haji. Quran surah Al-Baqarah 189. Ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan karena ada sesuatu kejadian. Misalnya pada suatu ketika salah seorang sahabat yang bernama Mursidan Al-Ghanawi mencintai seorang wanita musyrik bernama Inak, yang berdua-duanya ingin mengangkat dalam suatu perkawinan. Dia memohon izin kepada Rasulullah SAW untuk beristri dengan perempuan musyrik yang dicintainya itu. Ketika Rasulullah SAW tidak memberikan jawaban karena belum ada hukum yang menetapkan hal itu, maka turunlah ayat sebagai berikut: wala tankihul musyrikati hatta yu'minna wala ammatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabaskum wala tunaikul musyrikin hatta yu'minu wala abadun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum wallahu a'lam bil muradi. Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, tidak boleh. Laki-laki muslim istrinya musyrik tidak boleh. Masuk Islam dulu. Dan sebelum mereka beriman dulu. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik. Nah, lebih baik ke pembantu budak gitu kan. Walaupun dia menarik hatimu, walaupun cantik parasnya. Dan janganlah kamu menikahkan orang yang musyrik dengan wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya baik yang mukmin lebih baik daripada yang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Quran surah Al-Baqarah 221. Pelajaran yang dipetik dari Al-Quran selain mengetahui sebab-sebab turunnya Al-Quran, perlu ia mengetahui cara mengambil pelajaran yang terdapat di dalamnya, keutamaan yang berhubungan dengan hukum. Cara yang harus kita lakukan adalah dengan mempelajari usul fikih, karena dengan mempelajari usul fikih akan dapat dipergunakan untuk memetik pelajaran dari Al-Quran, khususnya dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan hukum, termasuk ayat-ayat hukum dan kedudukan ayat tersebut. Dalam Al-Quran sendiri terdapat beberapa macam kedudukan ayat, antara lain waqimus shalah, dan dirikanlah salat. Quran surah Al-Baqarah 43. Dalam ayat ini perintah salat jelas, tetapi cara melaksanakannya tidak disebutkan secara jelas. Ada yang perintahnya jelas tetapi ukurannya tidak jelas. Misalnya wa'aduz zakah, dan keluarkanlah zakat. Quran surah Al-Baqarah 43. Baik. Ayat ini jelas perintahnya tentang zakat, tetapi ukurannya, batas nisabnya, siapa yang berhak menerima, tidak dijelaskan secara rincian dalam ayat ini. Yang ketiga, ada yang tempatnya terang, misalnya menyapu muka dan tangan dalam tayamum, tapi batasnya tidak jelas sampai dinamakan disapu, seperti firman Allah, wamsahu biwujuhikum wa aydikum, maka sapulah mukamu dengan tangan-tanganmu. Quran surah An-Nisa 43. Kalau kita menjumpai ayat-ayat semacam ini, muka atau maka perlu sekali adanya penjelasan lebih lanjut. Penjelasan ini tidak ada yang berhak memberikan kecuali Nabi Muhammad SAW semata, sebagaimana firman Allah, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnas, dan kami turunkan kepadamu Muhammad Al-Quran agar kamu menerangkan kepadamu umat manusia. Quran surah An-Nahl 44.
Lapad az-zikru dalam ayat ini oleh sebagian ulama diartikan segala yang datang dari Rasulullah, yaitu sabdanya, perbuatannya dan sebagainya yang menjadi tafsir bagi Al-Quran, yaitu dinamakan sunnah. Yang kedua sunnah, pengertian sunnah. Sunnah menurut bahasa adalah jalan yang terpuji, cara yang dibiasakan pekerjaan atau cara atau apa yang diperbuat oleh sahabat, baik ada dasarnya dalam Al-Quran dan hadis ataupun tidak. Menurut istilah syara ialah perkataan Nabi Muhammad SAW, perbuatan dan keterangan. Oh iya, besok menerangkan tentang sunnah. Sudah kita kemarin bacakan tentang wajib, tentang sunnah, ya. Barusan yang kita pelajari tentang prinsip-prinsip ketetapan hukum dalam Al-Quran. Pertemuan kali ini Jumat yang barokah, mudah-mudahan kita selalu istiqomah, selalu bahagia, selalu sukses. Tidak sukses juga sukses saja. Selalu taat dan patuh terhadap perintah Allah, dan diberikan anak soleh dan soleha bisa berbakti kepada kedua orang tua, agama, nusa dan bangsa. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Muktamar NU yang ke-34 untuk daerah Lampung sukses dan tidak ada kendala hal apapun. Saya beserta keluarga mengucapkan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.